Haikal Hasan Baras alias Babe Haikal resmi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Babe Haikal resmi dilantik di Istana Kepresidenan pada Selasa 22 Oktober 2024 bersama sejumlah kepala badan lainnya. Berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 140/P tahun 2024 tentang penasehat khusus Presiden RI. Terus menggencarkan sertifikasi halal kepada para pelaku usaha di Indonesia menjadi tugas Babe Haikal sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Memastikan bahwa produk memiliki sertifikat halal kepada pelaku UMKM maupun perusahaan besar sebagai produsen. Lantas, siapa sebenarnya Babe Haikal? Pria kelahiran Jakarta 21 Oktober 1968 itu merupakan seorang dai yang dikenal dengan ciri khas logat Betawi yang kental. Berdarah campuran Indonesia dan Arab, Babe Haikal juga aktif sebagai motivator. Memiliki latar belakang pendidikan S1 Teknik Informatika di Universitas Budi Luhur dan melanjutkan pendidikan ke Perth, Australia untuk mengambil program S1 di bidang yang sama. Baru berjalan 2 tahun, Babe Haikal memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan menuntaskan gelar magisternya di Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan program studi Teknik Industri. Pernah menjadi salah satu panitia pada aksi 212 tahun 2016, Babe Haikal hingga saat ini terus menyuarakan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. Dalam perjalanan karirnya, Babe Haikal pernah bekerja sebagai konsultan sumber daya manusia di salah satu perusahaan tambang di Indonesia. Ia juga berpengalaman sebagai salesman sembari mengajar di perguruan tinggi. Dalam Pilpres 2019, Haikal Hasan juga pernah menempati posisi sebagai juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Ia kemudian mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Jalan. Ini buat orang yang mau konsultasi, mau bertanya apapun soal produk halal, datang kemari. Mau buka usaha. Buka usaha apa? UKM. UKM. Somai, bakso, pangsit? Iya, somai. Somai. Daftarin ya, ngobrol ya, gitu. Ya. Pagi-pagi udah ramai ya, Be? Iya, pagi-pagi kita kayak gini tuh banyak juga teman-teman. Iya, Be. Tadi nih ngomong-ngomong udah rapi banget, Be. Mau kemana? Pakai kacamata pula, Be? Enggak, ini silo tadi. Saya pagi ini mau ke Departemen Agama. Oke, tadi udah di info juga. Ada apa ya, rapat lah sedikit sama Pak Menteri. Yaudah, gitu. sebelum Babe berangkat deh, tadi kan belum selesai nih kita ngobrolnya soal PHRI yang melayangkan protes. Oke. Dia dengan kebijakan ini. Sedangkan PHRI kan hotel-hotel seluruh Indonesia kan banyak nih, Be. Gimana, Be? Pertama, saya udah terima keberatan itu. Dan saya udah melalui kementerian, beliau melayangkan suratnya kalau nggak salah ke pariwisata. Kan bernaung di bawah pariwisata. Dan kemarin saya udah ketemu sama Bu Menteri, lalu kemudian akan dialihkan ke sini minggu depan, kalau nggak Selasa itu kita akan jumpa. Masalahnya adalah menerima kabar separuh. Oke. Jadi yang tetap jual alkohol silahkan, cuman kita minta tandanya doang berapa persen. Tetap jual misalnya apa ya mengandung babi gitu, atau bahkan babi guling, bahkan apa tuh yang ham itu yang slicing itu tuh bacon itu silahkan, kagak ada masalah. Cuma kita tandain doang mengandung babi. Karena sekali lagi nih, untuk yang ketiga kali saya ngomong sama Galuh dan teman-teman, negara itu wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu doang. Karena buat yang muslim kan nggak boleh. Nah, ya kayak gitu doang. Silahkan jual. Oh, jual alkohol silahkan, nggak ada masalah, silahkan. Asal kasih tanda.
harus dikasih tanda. Iya. Jadi masalah alkohol, masalah yang mengandung bahan non halal, Ya, boleh. Perjualbelikan. boleh silakan dan tidak, iya, dan tidak perlu datang untuk sertifikasi, nggak perlu. Udah nggak halal gimana sertifikasi? Terus yang jadi masalah lagi adalah mereka menganggap karena biasanya untuk mengolah makan itu menggunakan bahan-bahan impor yang belum kita ketahui nih sertifikasi halalnya. Itu gimana, Be? Kan kita kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri, Luar Negeri, Perdagangan, Perindustrian, semua kita kerjasama. Yang masuk itu harus mendapat sertifikasi halal kalau dia halal. Kalau nggak halal, ya katakan itu tidak halal. Lalu katakan, maaf, sebagai bahan baku mengandung apa unsur tidak halal. Ya otomatis bahan olahan yang mengandung, misalnya gelatin babi misalnya, ya nggak boleh. Gini. Kalau mengandung unsur yang tidak halal, ya otomatis jadi nggak halal. Walaupun yang dimasak ayam. Nah, unsur-unsur itu yang didatangkan dari luar negeri, kita sudah kerjasama dengan 54 negara dan di 145 LHLN, Lembaga Halal Luar Negeri. Jadi kalau sudah ada tanda halal dari negara yang sudah bekerja sama dengan kita, ya berarti halal. Asal dicantumkan label halal dari negara masing-masing. Clear? Clear. Kalau enggak, ya berarti mengandung unsur tidak halal. Ya kasih tanda produk tidak halal. Ya. Nah, apakah ada peraturan tersendiri nih berkaitan dengan peredaran produk-produk yang non halal di Indonesia? Peraturannya sama semua dalam Undang-Undang 42 tahun 2024. Jelas di situ tercantum yang halal bagaimana, yang tidak halal bagaimana. Intinya kita semua menjamin, semua pengusaha don't khawatir, jangan worry. Don't worry, jangan khawatir. Silahkan, nggak ada masalah. Asal kejujuran, keterbukaan, kebersihan, kesegaran, dan semuanya harus terjamin buat bangsa kita. Mungkin sebagai terakhir nih ada Iya terakhir, mau jalan gitu. himbauan apa nih Be sebelum jalan nih Be untuk seluruh pelaku usaha di seluruh Indonesia? Haruskah kita tidak perlu takut, tidak perlu merasa ribet dan lain sebagainya? Saya akan kasih garansi, akan lebih mudah, akan lebih murah, akan lebih cepat semuanya setelah kita perbaiki sistem ini, ya. Dan nggak ada tuh yang namanya sweeping, nggak ada tuh yang namanya nakut-nakutin untuk ini, nggak ada semua. Anda berhak berusaha seluas-luasnya selama cantumkan logo halal kalau itu halal, cantumkan logo tidak halal kalau itu tidak halal, dan ini berlaku di semua negara kok, ya kan? Kita juga harus seperti itu karena kita akan menjadi contoh, dan tagline saya itu adalah nanti kita tulis di sini, halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Babeh, terima kasih banyak. Terima kasih, Selamat Galuh. Kembali, Yes. melanjutkan aktivitas. Yap. Dan pemirsa, kita tahu bahwa sertifikasi halal untuk produk-produk di Indonesia bagi seluruh pelaku usaha adalah hal yang krusial. Sehingga diperlukan sosialisasi yang masif dan juga hal-hal yang berkaitan dengan sifatnya persuasif kepada masyarakat. Of course. Agar tidak menimbulkan kontroversi, tidak menimbulkan banyak protes juga di tengah masyarakat. Yes. Karena halal itu penting demi kesehatan dan juga demi perlindungan konsumen. Dari Jakarta, Galuh Pandu bersama dengan Babeh Haikal Hasan melakukan untuk One on One. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.